Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, setelah tadi kita sudah belajar Al-Quran, belajar tema, kemudian kita juga sudah belajar PJOK, yang terakhir kita akan belajar agama ya. Nah, kita akan belajar agama bab 5 tentang bersuci. Baik, kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita lanjut ya, simak videonya sampai selesai. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa itu bersuci? Nah, bersuci itu nama lainnya adalah toharoh. Nah, bersuci artinya membersihkan badan, pakaian, tempat, badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Nah, bersuci artinya kita bersih semua nak ya. Badan kita bersih, pakaian kita bersih, dan tempat kita juga bersih dari hadas dan najis. Nama lain bersuci itu toharoh. Nah, baik ya. Kita lanjut. Nah, tadi bersuci itu artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Nah, ini hadas nak. Hadas itu artinya yang keluar dari dua lubang kemaluan ya. Yang pertama itu kalau kita pipis, kemudian kalau kita BAK itu harus dibersihkan ya. Istinja, nah istilah lainnya istinja, harus bisa menggunakan air dan lain sebagainya. Nah, kemudian najis. Apa itu najis? Najis itu benda-benda yang kotor nak. Misalnya ada anak ibu yang lagi berjalan, atau kita anggaplah misalnya namanya Ali lagi jalan nih, tiba-tiba terinjak kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu termasuk contoh najis. Atau misalkan ada tetangganya yang punya anjing, nah kita tersenggol dengan anjing itu juga najis ya, ininya air liurnya, kemudian kulit bulunya, itu semuanya najis, harus dibersihkan. Nah, ini beberapa contoh najis nak ya. Nih ada darah, kotoran hewan, ada bangkai, nanah. Ini najis yang berat, ini ada anjing, ada gambar babi. Nah, kemudian ada anjing, kucing, cat, dog. Nah, itu juga termasuk najis ya. Nah, bisa dipahami ya soleh-soleha. Kalau hadas itu yang keluar dari tubuh kita, baik itu BAK atau BAB, maka harus kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya ya. Harus istinja dengan baik. Kemudian kalau najis itu benda-benda yang kotor yang ada di luar kita, itu juga harus dibersihkan. Nah, baik, supaya bisa bersih, ini ada beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku antum semua ya, insya Allah ada di situ. Yang pertama air sumur. Nah, siapa nih yang punya sumur? Nah, ini sudah cocok untuk membersihkan. Kemudian air embun. Ini kalau pagi-pagi anak ibu keluar, biasanya di atas daun-daun itu ada air, itu namanya air embun nak ya. Kemudian air hujan. Nah, air hujan bisa juga untuk berwudu. Jadi kalau di rumahnya susah air, boleh ketika hujan ditampung airnya. Itu air hujan suci untuk membersihkan. Kemudian air laut, air sungai, air salju. Nah, kalau di Indonesia nggak ada salju nak ya. Nanti kalau ada rezeki ke luar negeri bisa tuh lihat-lihat salju. Atau ada ya di mall-mall itu sekarang ada yang sudah ada saljunya. Kemudian air danau. Ini semua air ini bisa digunakan untuk bersuci. Semoga bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, bagaimana ya cara kita bersuci? Cara bersuci itu ada 3. Yang pertama itu adalah mandi. Nah, sehari kita tidak boleh kurang dari 2 kali ya mandi ya. Mandi pagi dan mandi
sore. Kemudian yang kedua itu adalah berwudu. Nah, mensucikan diri sebelum sholat atau sebelum membaca Al-Quran, kita juga disunahkan untuk berwudu. Kemudian istinja yang Ibu bilang tadi ya, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, anak-anak Ibu, insya Allah tentang bersuci bisa dipahami ya. Nah, baik. Untuk hari ini, nanti anak-anak Ibu silahkan lihat bukunya halaman 74. Kita melengkapi pertanyaan dengan jawaban yang benar ya. Nanti pilihan jawabannya sudah ada di buku. Jadi anak-anak Ibu hanya menyalin saja jawaban yang tepat apa untuk melengkapi pertanyaan tersebut. Nah, terakhir hadis tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Jangan sampai malas mandi, jangan sampai kita kotor. Semuanya harus dijaga kebersihannya. Kukunya harus dipotong setiap hari Jumat. Giginya harus disikat setiap hari sebelum tidur, ketika mandi, sesudah makan. Nah, itu harus rajin disikat giginya. Kemudian kalau keluar harus pakai alas kaki, tidak boleh keluar rumah tidak pakai alas kaki, harus cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur dan lain sebagainya. Bajunya juga harus bersih dan wangi. Nah, anak-anak Ibu semua, mungkin itu untuk hari ini ya. Tetap semangat untuk belajar. Nanti kalau sudah selesai silahkan kirim fotonya ke Ibu. Nah, kita tutup ya dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.